Sebelum saya lanjut, saya mau tanya dulu. Kalau orang sampai detik ini masih tanya, Kak Cindy dari Avi, itu lebih ke seneng apa kesel Avi lagi? Senang-senang aja sih. Senang-senang Malah aja ya? justru amazed aja masih inget gitu. Wow, Kalau oke. kalau nggak inget sih nggak masalah juga. Cuman Iya, kalau iya. kalau masih tegur and bilang, oh itu di Avi ya, aku amazed aja sih masih inget. Oh. 22 tahun yang lalu loh itu. Iya, itu lama banget. Iya kan? Iya. Anyway, buat teman-teman yang nggak tahu, jadi Kak Cindy ini adalah istri dari Bung Niki Manuputi, saksofonisnya Baku Cakar Glenn Fredly. Kak, tell me about your marriage life dong sama Bung Niki gimana? Nikahnya kapan? How's your marriage life? Apakah beliau orang yang sangat romantis? Kakak, gimana pernikahannya? Nikahnya tahun 2017. Heeh. Kalau dibilang romantis nggak juga lah. Oh ya? Gitu. Kan romantisnya di awal-awal biasa. Kalau awal-awal promosi ya gitu ya. Ditiup-tiupin saksofon kan. Iya. Meleleh langsung kalau perempuan ya kan gitu. Buat aku tuh sama Tuhan tuh kayak gini, gila Tuhan. Ini Tuhan punya hati berapa kafling lagi sih tersedia buat itu tuh tak pengampunan. terselami sih. Makanya Tapi itu bener. berapa kafling lagi sih tersedia buat pengampunan gitu loh. That's right. Itu yang aku tanya kan gitu kayak. That's right. Kayak gue salah mulu nih sebenarnya gitu, dan nggak pantas seorang Cindy marah sama Tuhan untuk hal-hal yang nggak kesampaian dalam hidup, mungkin yang mengecewakan dalam hidup terus marahin Tuhan gitu. Sementara kesalahan gue banyak banget sama Tuhan gitu. Iya. Itu. Oke, berarti Double. berarti Kak Cindy mencicipi fame lah ya di zaman itu. Iya. Nah, dunia entertainment di saat itu tuh berjalan sehat ekosistemnya atau ada dark side-nya? Boleh dikasih gambaran nggak ke kita? Apa ya? Hai teman-teman Brian Story, welcome back sama gue Brian. Hari ini kita kedatangan seseorang yang pernah ikut kompetisi zaman waktu itu. Nah, kalau kalian Gen Z sebelum Indonesian Idol dan lain-lain, ada namanya Akademi Fantasi. Nah, kita kedatangan salah satu peserta masuk 5 besar ya Kak? 5 besar. Namanya Kak Cindy dari Akademi Fantasi Season 2. Season 2. Welcome, terima kasih. Welcome Brian, terima sudah kasih datang, sudah diundang. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya dulu. Kalau orang sampai detik ini masih tanya, Kak Cindy dari Avi, itu lebih ke seneng apa kesel Avi lagi? Senang-senang aja sih. Senang-senang aja justru amazed aja masih inget gitu. Wow. Kalau nggak inget sih nggak masalah juga. Cuman kalau masih tegur and bilang, oh itu di Avi ya, aku amazed aja sih masih inget. 22 tahun yang lalu loh itu. Iya, itu lama banget. Iya kan? Iya. Soalnya kan ada juga Kak orang-orang yang maunya jangan, gue bukan idol gue gitu namanya, kan ada yang kayak gitu. Ada. Kalau aku bilang nggak apa-apa lah gitu, maksudnya nggak apa-apa orang kenal aku sebagai Avi, kan itu adalah pencapaian. Itu kan juga berkat. Ya. Iya, itu kan perjalanan hidup. True. Gitu. Kenapa mesti disingkirkan ya kan? Nice Kak. Lo emang bener kok anak Avi gitu, kecuali ngaku-ngaku ya, itu agak-agak. Jadi kalau teman-teman ingat season 2 itu yang juara 1 si Tia ya Kak? Betul, Tia. Tia Avi itu juga suaranya bagus juga tuh Tia. Iya. Makanya dia jadi juara. Oh ya, sebelum lanjut boleh perkenalkan diri dulu ke teman-teman. Sekarang nih kesibukannya apa? Terus lagi ngapain aja nih hari-hari? Silakan Kak. Oke. Hai teman-teman semua, aku Cindy Carolina Sibarani. Biasa kalau misalkan orang-orang di zaman 2014 kenal itu aku ikut ajang Avi, jadi Cindy Avi biasanya. Nah kalau kesibukannya sekarang ini sebenarnya masih nyanyi, tapi lebih banyak di area rohani, jadi pelayanan di gereja, ya worship leader di sana, kadang singer juga. Dan kalau hari-hari lebih banyak jadi ibu rumah tangga karena fokus buat tumbuh kembang anak. Itu sih kalau aku. Nice. Kak, kita boleh flashback bentar ya? Boleh dong. Ke zaman tahun 2000 berapa ya? 2004. Kok tadi gue bilangnya 2014 ya? 2004 ya? 2004. Ini 2004. Kak Cindy kan selesai di 5 besar ya? Di zaman itu keluar 5 besar gimana? Orang-orang tuh udah jadi kenal kemana-mana, orang tahu apa gimana sih situasinya di zaman itu? Kalau 2004 pas sebelum masuk belum ada yang kenal lah. Pastinya kalau pas udah selesainya itu, yang tadinya tidak dekat jadi dekat gitu kan. Terus yang tadinya mungkin nggak terlalu notice jadi
notice banget, mencoba untuk mendekat gitu. Mm-mm. Memang lebih kalau kita karena kita anak baru di dunia entertainment ya, terus euforianya kan kayak meledak-meledak sebenarnya saat itu. Kan beda banget kan kalau kayak sekarang kan sosial media itu kan masif ya. Iya. Ada ini, ada itu. Opsinya banyak. Waktu Terus itu satu doang. kayaknya reachable gitu. True. Ya kan ketemu, oh nih misalnya di salah satu media gitu, Mm-mm. bisa live, nonton, komen gitu Ya. kan. Kalau zaman dulu kan nggak bisa, yang ditunggu kan di televisi aja Mm-mm. gitu. Pada saat mereka konser, kita konser, atau mereka tunggu ada diary Afi dulu Mm-mm. gitu. Setiap hari, intens banget tuh. Jadi orang tuh kayak ngelihat kegiatan kita tuh kayak dari pagi sampai sore tuh dirangkum dalam 1 jam itu di diary Afi itu. Jadi Tiap kayak, hari ya? iya kayak hidupnya anak-anak ini nih yang dulu, sekarang mereka sudah pada besar-besar dan punya anak katanya gitu kan. Kayak menemani masa-masa mereka bertumbuh saat itu. Oke. Nah, kalau mereka bisa ketemu kita tuh, mereka tuh kayak gregetan gitu loh. Iya. Iya kan? Sebenarnya mereka sayang, cuman mungkin karena kayak unreachable gitu pada saat ketemu tuh kayak pengen gitu. Nah, kitanya sebagai Afinya waktu itu tuh lumayan agak ketakutan sih. Oke. Karena militan banget kan. Zaman Oke. dulu tuh yang mengikuti Afi tuh mereka tuh militan banget gitu ibaratnya. Oke. Gitu. Buat Gen Z, dengerin baik-baik, oke? Kalian harus bisa bayangin di zaman itu pencarian bakat sedikit. Sedikit. Kayak sekarang kita ada Idol, X Factor, ada Indonesia Ada Cari Icon Bakat, lagi nanti. ada Icon, Heeh. ada macam-macam, terus sosial media banyak. Kalian harus bayangin, satu-satunya media tuh TV. Habis itu acara ini tuh booming banget, hits banget, Iya. Indonesia nonton dan nonton gak bisa anytime. Iya. Harus nungguin. Gitu, mau nonton jam segini. Kalau kelewat gak bisa nonton ulang. Iya, nggak Gitu. ada nonton ulang. Karena cuma lewat TV gitu. Jadi pas ketemu, hype-nya lebih ini ya, kayak Iya. lebih ekstrim ya. Makanya dibilang waktu itu di Afi 2 ini ratingnya ini sampai sekarang belum terkalahkan. Paling tinggi. Wow. Dari semua acara di pertelevisian. Mm-mm. Itu juga aku dikasih informasi gitu kan. Oh iya masa sih? Iya, karena kan kita di asrama. Iya. Kita kan nggak tahu dunia luar, kita kayak anak di dalam goa gitu. Iya. Nggak boleh interaksi sama orang manapun karena kita dituntut untuk fokus. Oke. Karena di AV itu kan nggak cuma nyanyi, kita ada actingnya, kita ada koreografinya, kita ada kelas kepribadian gitu, ya kan, teater semua. Jadi dari mereka tuh berharap anak-anak ini nggak dapat informasi tentang hari ini polling gue berapa ya, ya. Terus kalau misalkan drop kan, gitu jadinya kan drop nggak konsen gitu. Nah kita tuh ditahan untuk kita nggak bisa berkomunikasi dengan siapapun termasuk sama keluarga. Oke. 3 bulan tuh bener-bener dalam asrama, sebelahnya tuh kampus ya ceritanya. Jadi kayak 2 rumah contoh besar itu dijadiin asrama dan kampus. Oke. Kalau apa-apa kita selalu didampingin sama security. Jadi security ngeliatin nih, jangan sampai anak ini ngomong sama orang lain. Jadi bener-bener eksklusif banget gitu. Makanya teman-teman ini yang suka sama Afi ini kayak buat ini tuh ajang yang luar biasa buat mereka gitu, yang kayak nggak pernah mereka tonton tapi intens banget gitu. Setiap hari end konser Sabtu, ya kan, terus Minggu off, Senin mulai lagi gitu. Makanya kan gemes mereka. Gue tuh buat nonton acara Afi tuh gue masih kecil banget guys, masih kecil banget. Umur berapa ya? 2004 berarti gue 94. 10 tahun. 10 tahun. Iya. Nah masih umur 10 nonton. Nah aku punya pertanyaan Kak, dari dulu tuh penasaran banget. Koper. Iya koper. Itu tuh pertanyaan yang pengen banget aku tanya. Ada isinya. Waktu tereliminasi kan sesegukan nangis kayak pertama itu nangisnya tuh beneran nangis dan beneran sedih atau di brief lu nangis ya, lu sedih ya, enggak loh. Itu beneran nangis dan sedih. Nangis loh. Jadi nangisnya gini. Nangis antara memang bener sedih, plus happy juga kita masih bertahan. Yeah. Tapi kita juga sedih, ada teman kita yang tersisihkan, jadi kita nggak bisa sama-sama lagi nih, sama-sama deg-degannya, sama-sama kayak excitednya gitu di situ. Jadi gitu, kayak sama-sama. Hubungannya tuh dekat ya. Iya, kita lebih kayak keluarga daripada pesaing sih sebenarnya. Oke. Beneran sedih ya itu. Iya. Itu natural ya, bukannya dibikinin kayak gitu. Iya, karena kita kan perform aja tuh saling bantu-membantu. Oke. Misalnya aku yang nyanyi, teman-teman ini jadi latarnya, penari latar. Oh bang iya? Begitu, makanya PR kita banyak. Peserta lain jadi penari latar? Iya. Wah, aku nggak sadar. Bener. Aku nggak sadar itu. Itu jadi penari latar, jadi nggak cuma nyanyi sendiri aja, terus nanti ada dancer yang di hire gitu. Enggak,
yang di hire itu ya anak-anak ini juga teman-teman kita. Jadi kayaknya kita tuh justru kita kayak dilatih untuk persaingannya itu bukan itu. Kita tuh lebih dilatih untuk kita tuh fokus dengan apa yang kita kerjain. Kita sama-sama sukses gitu loh. Tapi kan pasti nanti ada yang tersisihkan karena semua by pooling kan gitu. Nggak bisa kita menjatuhkan temen tuh nggak bisa. Tugas masing-masing. Kalau nanti kamu salah, kamu jelek, ya udah nih siap-siap nih pelatihnya nanti kita kena tegur sama pelatih. Dan dulu mah pelatih galak-galak. Iya, sebisa mungkin jangan salah. Beda sama sekarang ya. Kalau sekarang di Idol di mana? Kayaknya di Ayomi, mungkin ya nggak tahu juga sih ya. Zaman dulu gue saya lihat Ari Tulang. Ya itu belum ketemu aja. Coba kalau ketemu kan Mas Ari kan pernah di Idol juga. Kebagian juga mereka. Tapi brandingan di Avi buset, coachnya kayak coachnya, jurinya buset galak-galak. Iya. Trio Tami. Mental tuh pokoknya. Mental kita tuh digembleng banget gitu. Oke, beneran sedih. Koper. Pulang tereliminasi Bogor tuh koper isinya apa? Properti itu mah. Di Avi. Itu properti. Jadi nggak ada isi. Nggak ada kan tiap minggu kan sama merah-merah mulu kan. Jadi simbol pulang aja. Kosong guys kopernya. Kosong, koper kita udah di bus gitu. Jadi nanti pas udah selesai tinggal diambil, kopernya Cindy yang ini nih. Oke, angkut gitu. Jadi pisahkan dari anak-anak yang lain. Jadi kita pas kalau udah setiap minggu tuh udah nggak unpacking. Udah buka koper aja, udah males tuh, capek gitu kan. Awal-awal masih taruh di lemari tuh, masukin. Habis itu ya kayak gini nggak usah lah udah. Taruh aja di koper, nanti tinggal tutup gitu. Kehidupan entertainment zaman itu gimana Kak? Keluar 5 besar, terus what's next? Hidupnya bagaimana Kak Cindy? Ya langsung, nggak mungkin kita dikasih nganggur gitu. Pada saat itu kan acara itu kan lagi hype banget. Masuk manajemen langsung? Iya, manajemen sana dong, televisi itu. Oke. Gitu. Kan nggak mungkin kita nganggur karena kan lagi hype banget. Ya kan, itu kan kalau nganggur kan sayang, ya kan. Nanti dingin orang udah nggak mau nonton. Itu kan lagi naik-naiknya, digenjot. Gorengnya gimana sih zaman itu? Goreng-gorengnya. Goreng supaya tetap ada terus tuh gimana? Buat Kak Cindy abis 5 besar keluar terus ngapain kegiatannya? Iya ada. Waktu itu kita nungguin dulu nih 3 besarnya lulus semua kan gitu. Terus kita sambil kerjain album Melangkah Bersama yang kompilasi semua anak-anak AVI 2 ya kan. Terus selesai dari itu albumnya udah ada, itu labelnya kan langsung rilis tuh. Karena semua pas nunggu kan, dan itu langsung triple platinum. Wow, berapa ribu tuh? Aduh nggak tahu deh itu berapa, lupa. Platinum berapa sih? Triple platinum pokoknya. Oke. Itu, jadi pokoknya digas lah gitu. Terus habis itu langsung kita tour Melangkah Bersama, albumnya namanya Melangkah Bersama. Jadi tour 10 kota. Gitu, nggak ada jeda-jeda. Habis itu bikin film, terus bikin FTV, gitu. Terus ada yang bikin iklan, ada ini, ada itu, gitu. Jadi mereka pergunakan tuh momen di mana AVI 2 masih hype banget, gitu. Ini edukasi sedikit ya Kak. Jadi zaman dulu kan belum ada Spotify dan digital platform lainnya. Jadi kalau bikin album, bikin CD, itu diukur apa kesuksesannya gitu ya. Dari terjual berapa ribu keping. Betul. Dan ini platinum, triple platinum. Nah, saya lupa platinum itu berapa. Itu kalau nggak salah baru rilis 2 hari. Wow. Segitu ininya ya, hype-nya ya? Baru rilis 2 hari. Wow. Soalnya gini, katanya gini, iya soalnya misalnya anaknya sukanya sama siapa. Ya kan? Yang satu sukanya sama siapa. Ya udah orang tuanya beli dua-duanya. Gitu, beli 2 gitu. Kalau enggak mereka rebutan, aku suka yang ini gitu. Jadi mereka dibeli satu, dibeli juga yang satu. Berarti berarti Kak Cindy mencicipi fame lah ya di zaman itu. Iya. Nah, dunia entertainment di saat itu tuh berjalan sehat ekosistemnya atau ada dark side-nya? Boleh dikasih gambaran nggak ke kita? Thank God-nya aku tidak memilih dark side-nya. Gitu. Karena buat aku tuh apa ya? Mungkin Tuhan udah kasih aku kepintaran kali ya untuk melihat situasi ya gitu ya. Karena dari sebelum masuk pun sebenarnya aku udah tahu dunia entertainment itu kan nggak bisa lurus-lurus aja. Kalau pengen terkenal lo harus buat sesuatu yang lo berani tanggung konsekuensinya gitu loh. Bukannya aku nggak berani tanggung konsekuensi, tapi menurut aku kalau udah tahu nggak benar ya nggak usah ambil kan gitu. Prinsipku adalah menjadi pengaruh jangan terpengaruh.
di dunia Dari entertainment. zaman itu kakak udah berprinsip gitu? Iya. Wow. Jadi aku nggak kecemplung ke situ. Gitu. Makanya bukan berarti teman-teman yang mungkin udah booming segala macam mereka melakukan sesuatu yang tanda kutip enggak juga. Bisa juga jalur sehat dan ini iya ya. gitu, jalur sehat emang udah berkatnya ke situ Bisa gitu. juga. Tapi kan ada beberapa yang mungkin kayaknya nggak ada kerjaan bagaimana tapi bisa begitu. Nah itu tuh ya bisa digali sendiri lah gitu. Aku sih nggak mau terlalu mencampuri sebenarnya gitu. Yang penting akunya milihnya di mana yang aku tahu benar itu yang aku jalanin gitu. Memang pernah ada yang ajak gitu ya. Tawarin diajak aneh-aneh. Iya, cuman buat nemenin. Aku langsung bilang enggak. Enggak mau. Buat apa gitu kan gitu kan. Maksudnya hanya untuk bisa dapat uang terus kita menjual diri kita dengan cara seperti itu. Aku nggak mau. Gitu. Oke. Nggak apa-apa, nggak kepilih nggak apa-apa. Yang penting hidup untungnya aku. dari zaman itu sudah berprinsip lah ya. Iya, karena buat aku tuh di dunia entertainment tuh kita mesti punya prinsip. Nah kadang-kadang yang punya prinsip itu memang agak sulit sih gitu untuk naik ya gitu. Waktu ikut Afi udah kenal Yesus? Udah dong, dari owe-owe udah kenal Yesus. Oke. Kan papa mama aku memang Kristen dari. Tapi secara personal menerima Yesus jadi juru selamat tuh di kapan? Mengenalnya bener dari aku rindu pelayanan segala macam dari SMA sih sebenarnya. Oh, jadi masuk Afi tuh sebenarnya udah punya pegangan lah ya. Iya, udah mulai pelayanan tuh dari SMA sebenarnya. Udah ada pegangan, udah tahu gitu. Kayak waktu pas di Afi tuh buat aku tuh kayak ya udah Tuhan pas mau masuk tuh pas lagi audisi gitu kan. Karena kan banyak tuh 6.000 orang kurang lebih ya. Datang audisinya itu dari 6:30 pagi baru masuk 1:30 siang. Ya, kalau dalam hatiku prinsipnya gini. Kalau gue masuk, puji Tuhan, gak masuk, haleluya, udah gitu aja. Nanti yang tulus ya. Iya, gitu. Walaupun kepengen banget gitu loh. Cuman maksudnya, ya udah kasih yang terbaik aja lah, gitu. Pas masuk tuh malah jadi kayak, hah, masuk ya? Gitu, malah jadi, hah, masuk ya? Gitu kan. Kayak ada ketakutan sebenarnya. Siap gak ya aku berada di area ini, gitu. Siap gak ya aku berkarya? Malah ada ketakutan seperti itu. Cuman karena aku pikir, ya udah Tuhan kasih percaya, gitu. Mungkin karena pasrah dan berserah kali ya, makanya Tuhan bukain jalannya gitu. Nah pas di Afi itu juga ya udah coba aja give the best. Pada saat tereliminasi aku cuma bilang blessing buat semua. Aku bilang blessing buat semua. God bless, terima kasih buat jurinya gitu. Walaupun jurinya udah nggak di situ, aku sebutin namanya mereka blessing gitu. Karena buat aku ya terima kasih Tuhan, 5 besar bisa tercapai. 5 besar dari 6.000 mah udah luar biasa. Iya, makanya bilang terima kasih Tuhan. Aku nggak ada kayak harusnya aku tuh juara 1 atau 3 besar. Karena banyak yang begitu kan. Harusnya kasih ini tuh 3 besar loh, begini-begini. Nggak apa-apa, aku bersyukur kok gitu. Tuhan kasih aku di titik sampai di situ gitu. Karena pada dasarnya tadinya nggak nyangka juga. Mungkin awal-awal udah tereliminasi. Kalian pernah ada di ajang pencarian bakat nomor 1 di Indonesia di zaman itu. Kalau dilihat zaman sekarang, apa yang paling signifikan berbeda sih? Apa ya, mungkin ininya ya, lebih ke respon audiens ataupun juga mental anak-anaknya ya. Karena kan sekarang sosial media tuh kan terbuka sekali. Dan peserta-pesertanya kan bebas banget bisa mengakses. Yang aku lebih kasihan, mereka tuh lagi berjuang gitu. Nggak usah dengerin omongan yang negatif-negatif aja. Mereka di dalam situ tuh sebenarnya tuh secara mental pressure banget. Nah ditambah sekarang netizen yang mungkin juga nggak bisa kasih kesempatan mereka, ruang untuk mereka bisa membuktikan gitu loh. Udah belum mulai udah yang ini tuh begini, itu tuh begini. Nah kalau dulu tuh sebenarnya ada, tapi karena media sosial yang nggak seperti sekarang, kan cuma kayak running text atau mailing list atau apa gitu kan. Nah kita juga males mengaksesnya kami ini. Kalau aku lebih memilih untuk nggak membaca, lebih kayak menyelamatkan mental sendiri, fokus aja sama kerjaan gitu kan. Mereka bukan mereka yang bayar tagihan gitu. Prinsipku gitu, bukan mereka yang bayar tagihan. Udah gak usah ngambil pusing. Benar. Gitu kan, selagi kita juga berbuat yang lurus, gak yang jahat gitu, kenapa mesti pusing omongan orang. Haters will be haters sih. Sampai mereka mengalami satu kebaikan baru mereka berubah gitu. Kak, dari pertama kali SMA terima Tuhan, terus dibawa
naik, dapat fame, dapat Mm-mm. karir, Mm-mm. sampai hari ini, Mm-mm. kalau Kak Cindy look back, Mm-mm. apa highlight story cerita Kak Cindy dengan Tuhan? Kalau aku tuh ngelihatnya pemeliharaan Tuhan sih. Oke. Maksudnya, walaupun misalnya apa yang aku mau nggak tercapai, gitu ya. Mm-mm. Tapi buat aku tuh, aku nggak berani marah sama yang namanya Tuhan. Gitu ada tuh orang tuh, misalnya gagal atau kehilangan, bisa marah, kecewa. Yang dimarahin Tuhan gitu loh, ya kan? Kalau aku nggak bisa. Karena buat aku gini, satu-satunya sumber hidup aku tuh Tuhan. Kalau aku marah sama Tuhan, aku bisa bergantung sama siapa? Ya kan? Selama ini ya, kalau aku bisa sampai detik ini di sini, itu karena Tuhan aja. Nggak ada yang lain. Aku nggak bisa lihat dia, tapi aku percaya. Waktu gue bawa mobil, ngantuk, hampir nabrak, nggak jadi, itu Tuhan aja kerjaan. Gitu. Kadang-kadang kita selalu mau lihat frame yang besar, Tuhan tuh menolong sesuatu yang besar, baru Tuhan ada gitu. Tapi buat aku setiap hari tuh Tuhan ada, walaupun dia tahu nih anaknya nih nakal nih. Ini kadang-kadang nih suka belok kanan, belok kiri nih, disuruh lurus, belok kanan, belok kiri. Tapi aku terlalu percaya bahwa karena melihat sosok Tuhan tuh sebagai Bapa, aku anak ya. Jadi ngerasanya biar akunya kayak mana, dia tetap Bapa gue gitu. Dia tetap ada buat gue. Dari dulu sampai sekarang. Iya, gitu. Maksudnya bisa aja Tuhan marah, tapi dia tidak pernah meninggalkan. Itu yang gue bisa alamin, bahwa sampai detik ini Tuhan tuh, pertolongan Tuhan tuh selalu ada. Gitu. Itu highlightnya tuh ya. Iya. Through all the journey. Iya, itu semua sampai detik itu semua karena Tuhan aja. Padahal kadang-kadang kita mikirnya gini, aku mikirnya gini, duh Tuhan, aku tuh sebenarnya jadi manusia nih ya, nggak layak loh. Tuhan kasih pertolongan setiap detiknya gitu. Bisa aja Tuhan cuekin gue lah, capek sama namanya sini. Duh, capek banget nih. Duh, ini banget nih, kelas kepala banget nih anak, udah gue tinggalin dulu. Bisa aja Tuhan begitu kan. Tapi kalau aku bisa sampai detik ini di sini, tadi nih nyetir ke sini nih, ngantuknya bukan main loh. Gitu, gue bilang, ini Tuhan, tolong Tuhan. Ngantuk kali ya aku nih Tuhan gitu kan. Terus udah gitu sampai, bilang kalau sampai tuh udah Tuhan aja. Oke. Iya, mungkin dia toyor-toyor kalau bagaimana gitu. Bangun deh gitu. Oke. Kalau dijadiin judul buku, cerita Kak Cindy itu apa judulnya? Apa ya? Tuhan selalu ada. Bisa? Tuhan selalu ada. Iya, penyertaan Tuhan sempurna. Penyertaan sempurna. Iya. Highlightnya itu ya? Iya. Iyalah, mau besar kecil penyertaan Tuhan sempurna lah. Oke, bagaimana dengan penyertaan Tuhan waktu lagi, kan fame itu ada masanya. Iya, benar. Setiap orang pasti kalau fame itu ada masa. Iya, betul. Nah, bagaimana kehidupannya Kak Cindy waktu lagi dalam fame sama waktu sudah lewat masanya? Apa yang paling signifikan berbeda? Iya, kesibukannya kan udah berkurang. Kesibukannya, oke. Ya kan, terus orang-orang yang ibaratnya gini ya, kadang aku pernah di titik dimana kayak, ih gue nggak dianggap lagi ya, gitu. Ada ya kayak gitu iya, ya? Gitu. Ih gue nggak dianggap lagi, sedih ya Tuhan ya, gitu loh ya kan. Oke. Masa-masa star syndrome-nya tuh ada lah pasti. Karena ya, kita wajar. Gitu kan, kayak dielu-elukan, berkurang. Tapi di satu titik aku merasa begitu, aku pikir, aku harus bisa terima. Gitu, karena hidup harus terus berjalan. Gitu, nggak bisa. Gue dulu, gitu. Makanya tadi kamu tanya, ada orang kenal Kak Cindy jadi Afi tuh, perasaannya gimana? Ya bersyukur lah. Kalau enggak juga ya nggak apa-apa. Gitu, karena buat aku memang nggak bisa aku berada di level itu terus. Pasti akan berubah, karena setiap tahun ada regenerasi baru, ada yang lebih baru, lebih bagus segala macam. Kita harus welcome aja. Buat aku tuh welcome and ikut senang dengan perkembangannya. Buat aku itu juga blessing, buat aku juga lah, ya kan? Gitu. Kalau kita bisa senang, buat orang lain tuh blessing buat kita. Kenapa mesti disappointed gitu? Jadi hidup tuh bigger than karir. Iya. Hidup tuh bigger than achievement ya. Karena aku juga kan memilih. Misalnya nih ya, waktu pas sebelum married tuh aku masih ada loh kerjaan ini itu. Pas married tuh kadang-kadang gini ya, ada satu titik di mana kayak mau menyalahkan pernikahan loh. Wajar banget. Wah,
gitu kan, pas nikah gue udah enggak ini. Tapi tuh aku coba tahan, Tuhan jangan ya, karena aku udah memilih untuk menikah. Tuhan tolong kasih aku kuat ya. Aku nggak mau menyalahkan pernikahan yang Tuhan izinkan menjadi sebuah faktor penyebab aku udah nggak bisa berkarya atau anak, karena aku memilih untuk fokus dengan anak. Udah pasti aku nggak bisa gitu melakukan aktivitasku seperti dulu gitu kan. Sampai kadang-kadang aku ngerasa kayak kayak gue nggak ada nilainya gitu. Ada di momen terendah tuh kayak ngerasa nangis aku di hadapan Tuhan gitu, kayak gue nggak dianggap lagi sama orang. Kayak orang tuh mungkin udah nggak anggap gue nilainya lebih bagus lagi kali atau gimana, udah nggak ngelihat lah, udah ngelengos lah gitu kalau ngelihat aku gitu kan. Cuman aku mikirnya kayak ya udah, memang harus ada momen seperti itu. Nggak apa-apa lah gue nangis lah ya Tuhan ya gitu kan. Gitu kan. Yang penting Tuhan ngerti gitu. Mungkin orang lain nggak akan paham tapi Tuhan ngerti. Nggak apa-apa lah ya, aku lepasin semua ke Tuhan ini. Aku marah tapi bukan marah sama Tuhan. Gitu aja. Ya marah aja gitu, marah aja. Tapi aku yakin memang ini adalah path yang harus aku lalui, jalan yang harus aku lalui untuk ke berikutnya. Wow, semua bisa berlalu-lalu, cuman one thing yang very precious, your relationship with him tuh nggak hilang ya. Itu tinggal tetap tuh. Iya gitu. Walaupun mungkin kadang-kadang kita suka kayak, namanya manusia ya, kita kadang-kadang suka lepas arah gitu dari Tuhan. Tapi kayak kan dunia menggiurkan ya. Iya gitu. Tapi yang memang herannya adalah karena Tuhan tuh, gue bisa rasa Tuhan tuh sayang banget sama gue. Kayak nggak biarin seorang Cindy tuh sampai terjatuh dan tergeletak. Ada jatuh-jatuhnya, tapi ayo bangun ya, gitu. Bangun. Dan dia tuh nggak kayak otoriter VOC gitu. Bangun lah, gak gitu. Tapi kayak ayo bangun ya. Ya udah gitu, kalau kena batunya ya bangun lagi gitu. Hidup Kak Cindy lebih capek waktu lagi populernya apa waktu udah nggak populer? Kalau drama-drama yang nggak perlu sih waktu lagi pas populernya sih, drama-drama nggak perlu ya, itu capek juga ya. Gitu. Ya kalau sekarang lebih mungkin udah ada pendewasaan diri, jadi handlingnya tuh udah berbeda, gitu. Handlingnya udah berbeda, pelariannya udah berbeda. Walaupun dulu tetap juga pelariannya ke Tuhan juga. Cuman yang namanya masih muda, gejolak kaula muda lah gitu ya. Beda dengan sekarang yang udah jadi istri, seorang ibu, gitu kan. Udah lebih wanita ya, mesti lebih wise gitu. Kayak capeknya Mas, tetap capek, cuma beda capeknya ya. Iya. Ini ada yang lebih worth it, ada yang nggak worth it gitu. Single dengan menjadi seorang istri dan ibu. Iya. Itu gini, single pelayanannya adalah ya udah, kamu menjadi pribadi. Kalau menjadi seorang Kristiani, lo menjadi terang lah di tengah-tengah pekerjaanmu gitu kan. Tapi ketika menjadi seorang istri dan ibu, ya ini pelayanan seutuhnya Tuhan kasih kan. Menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik buat anak, istri yang baik buat suaminya, begitu. Sempat kepikiran ini nggak? Tuhan menjauh nih, seiring spotlight juga menjauh. Sempat kepikir gitu nggak? Nggak pernah, aku ngerasa Tuhan menjauh. Gue yang jauh. Tetap berasa Tuhan itu stay ya? Gue yang jauh. I see. Tuhan tuh nggak pernah jauh, manusianya yang suka jauh. Makanya aku bingung kalau manusia bilang Tuhan tuh jauh, di mana? Tuhan tuh selalu dekat, dia kan sejauh doa aja. Kalau lu nggak mau doa, ya lu ngerasa jauh lah, gitu kan? Karena komunikasi kita sama Tuhan kan berdoa, gitu. Ya kan? Iya. Gak perlu ritual yang ribet-ribet. Once kita ngomong, kita sambil nyetir, kita ngomong sama Tuhan, ya itu kita udah komunikasi sama Tuhan. Semua conviction Kak Cindy, principles ini tuh didapat dari mana? Didikan orang tua, komunitas, dapatnya itu dari mana sampai punya prinsip-prinsip ini? Mungkin komunitas juga bisa. Tapi juga memang perjalanan hidup, kejadian-kejadian yang aku alamin gitu, itu membuat aku juga belajar mengenal bahwa satu-satunya yang bisa aku datangi untuk aku berlari itu Tuhan. Gitu. Itu bukan aku sepenuhnya pelajari kayak, ya bisa juga lihat testimoni orang dan lain sebagainya. Tapi itu justru muncul dari sini. Gitu. Ada momen di mana aku mau melakukan sesuatu yang menghilangkan diri sendiri gitu. Tapi kayak, ya aku bilang itu sholat Tuhan pasti. Kayak, yakin lo mau bikin kayak gitu sakit lo. Gitu kan. Sakit lo. Abis itu mau ngapain gitu.
Oh iya ya, gitu. Ada Holy Spirit lah ya, yang Iya. hidup, yang bantu guide. Iya, terus tiba-tiba aku mau cari papa rohaniku yang sekarang gitu. Mm-mm. Aku dulu belum kenal dia banget, tapi aku cari nomor teleponnya itu aneh banget gitu. Dia sampai bingung kok bisa. Nah itu Mm-mm. buat aku tuh Tuhan juga nge-guide menurut aku. Betul. Gitu, nggak biarin aku lepas. Akunya yang jauh. Kalau Oke. Tuhannya mau deket mulu gitu, Oke. ngedeketin mulu, akunya yang ngejauh gitu. Oke, selama masih punya fame, apa ketakutan terbesar di masa itu, ingat gak? Ada worries apa waktu punya fame? Oh, worries-nya adalah lebih kayak takut tidak bisa memberikan yang terbaik sih. Kalau nggak bisa memberikan yang Lewat terbaik, talenta. what's the worst thing yang di skenario-nya apa Oh. yang terjadi? Pernah ada satu ketakutan, gak bisa nyanyi lagi. Oke. Karena pernah hilang suara 1 tahun. Setahun? Ya. Kok bisa? Vocal abuse. Oke. Waktu itu pelayanan sampai angkat tangan. Gak kuat nyanyi. Hmm. Surabaya tuh. Hmm. Nggak mau dikasih obat apa, suntik apa, udah 1 tahun. Itu sampai kayak di Tuhan nih aku salah apa ya, aku punya dosa apa, begitu tanyanya. Nggak marah sama Tuhan, tapi merefleks diri sendiri, aku punya salah apa ya, gitu. Aku punya salah apa ya Tuhan, sampai kayak begini. Iya, iya. Itu tuh sering terjadi juga tau Kak, zaman sekarang. Banyak orang yang nodul-nodul apa gitu, ya, rusak gitu ya. iya kayak gitu. Daniel Mananta juga kan Iya. sempat hilang Overuse. tuh lama. Itu overuse. Dan satu fenomena juga tuh sekarang yang jadi common, orang-orang tuh juga taruh identitas di kemampuan, di achievement, di posisi. Taruh identitas di situ tuh ya. Waktu itunya hilang, identitasnya ikut hancur. I think itu yang waktu itu dikhawatirkan ya Kak. Iya, karena kan kerjaannya kan Cindy kalau tidak nyanyi, siapa gua ada kan di masa-masa itu ya. Iya gitu kan. Gak bisa pelayanan, gak bisa menghibur orang. Ya kan, ya kerjaanku kan lewat suara nih gitu. Kehilangan. Iya, jadi kayak koreksi diri gitu. Nih Oke. aku salah apa ya? Apa aku kurang menghargai yang talenta yang Tuhan kasih? Gitu. Apa aku punya dosa apa ya Tuhan yang terbesar sampai Tuhan tuh kayak kasih pelajaran gitu. Nggak marah sama Tuhan, justru aku lagi bertanya-tanya, kenapa? Gue salah apa? Gitu. Oke. Kak, dari waktu 6 besar? 5. Enggak, yang 6 besar, 6 besar. kan selamat tuh. Lanjut ke 5. Iya benar. Itu di bayangan Kak Cindy waktu, masih lolos lagi, seminggu lagi. Itu di bayangan Kak Cindy, the next 5-10 years, hidupnya bakal seperti apa? Waktu di masa itu ya, di panggung, di AFI, gue tembus lagi nih 5 besar. Di bayangannya 5 tahun, 10 tahun, gue bakal ya berharapnya gimana? Bisa jadi kayak Ruth Sahanaya sih. Tapi ada vibe-nya Ruth Sahanaya. Kayak ada aku ngefans sama dia. Siapa yang gak ngefans sama Ruth Sahanaya? Tapi KUT adalah salah satu juri yang sangat support sama aku waktu itu, KUT. Papi Harvey, Maliholo. Iya. Gitu. Mereka adalah orang-orang yang support, yang kayak terserah ada juri mana yang bilang lu jelek sih buat kita. Kamu anak Tuhan Yesus bagus gitu. Iya. Jadi memang sempat juga hampir mau masuk manajemennya KUT waktu dulu tuh, tapi nggak jadi. Karena satu dan lain. Oh, bayangannya tuh role modelnya Ruth Sahanaya gitu ya, bisa long term karirnya kayak dia. Maksudnya, gitu. Kalau aku kan tanya loh sama beliau ya, sebagai seorang diva, sebagai anak Tuhan juga. Aku tanya apa sih yang bisa buat seorang penyanyi itu sebagai seorang artis itu bisa bertahan di dunia entertainment. Dia bilang, suara boleh bagus. Itu aku ingat sampai sekarang. Suara boleh bagus ya, gitu. Banyak yang bagus, tapi attitude itu penting. Attitude itu penting, kayak gitu. Kalau kamu attitude baik, terus humble, itu yang bikin kamu bertahan. Dan memang orangnya begitu beliau. Iya. KUT itu memang begitu orangnya. Iya. Gitu, nggak heran kan dia bisa bertahan sampai sekarang gitu. Kalau dibilang dia ada keluarin album-album baru, enggak juga kan sebenarnya. Tapi kan nama dia masih tersiar ibaratnya namanya gitu. Namanya besar tetap ya. Iya gitu. Tapi orang yang nggak deket sama Ruth Sahanaya pun kayak saya nggak kenal, nggak pernah ketemu, maksudnya tetap bisa feel the warm. Iya benar memang. Ya, keibuan kan dia. Iya. Anyway, fun fact, 3 hari lalu, saya tuh suka banget sama Krisdayanti. Nah, 3 hari lalu. Dia keren loh sekarang. Aduh, keren banget. Dia selalu keren. Dia sekarang. Kemarin berapa tahun lalu manggung di Supermall Karawaci sini. Wah, saya bela-belain nonton gitu. Langsing banget kan sekarang ya dia ya. Aduh, sekarang saya nggak tahu selangsing apa. Karena dia ini loh. Wushu loh. Dan dia totalitas di wushu. Keluar negeri ya. Keren banget sih dia. Iya, terus dia suaranya juga
perform Tetap. well perform Iya. banget, stabil. Nah, saya 3 malam lalu abis nontonin konser 3 diva di YouTube. Oh iya, terus? Saya ikutin nontonin yang di Indonesia kan nonton di TV 7 apa kalau nggak salah. Saya nonton yang di Malaysia. Di Malaysia nonton, buset, musiknya Erwin Gutawa. Itu yang lama ya? Yang lama banget. Ah iya, yang awal-awal. Di zaman itu di Malaysia perform segitu banyak, keren banget ya Indonesia. Iya. Kayak Emang Indonesia tuh banyak talenta-talenta. keren banget. Makanya kalau kita nih dari orang lama nyanyi harus bisa terima bahwa ada talenta-talenta bagus. Iya. Gitu, harus terima gitu. Ada next generation-nya tuh Bener. bagus. Tinggal kitanya mau gimana mempertahankannya. Ya terbukti kan kayak Ruth Sahanaya, Krisdayanti, Titi DJ itu bisa bertahan ya. Mereka pasti ada yang mereka bangun tuh gitu. Gak cuma sekedar nyanyi-nyanyi doang. Tapi pertemanannya tuh mereka bangun dengan baik. Relasi-relasinya mereka bangun dengan baik. Kasihin, let's get more personal ya. Pengen tahu dong your lowest point di hidup tuh apa? Salah satunya ya. Oh, ada banyak lowest point. Ya, salah satunya tuh ya waktu dulu lah masih muda, putus cinta, hampir mau bunuh diri dulu. Oke. Itu. Tapi thank God-nya Tuhan tuh tangkep ya. Sampai dikasih hikmat untuk nggak melakukan, terus mencari hamba Tuhan yang bisa magerin gitu. Pada saat momen itu tuh sampai gak berani pulang ke Jakarta. Karena takut sendirian. Takut sendirian terus jadi aneh-aneh. Jadi di mana? Ikut ke kotanya papa rohani aku, ke Brebes. Oh, oke. Habis Brebes dia ajak ke Gunung Guci, habis itu dia ajak pelayanan ke kota lain. Habis itu harus pulang, kamu harus pulang. Terus pulang sendirian dari Solo ke Jakarta. Itu nggak mau pulang karena takut nggak bisa handle situasinya, takut masih sedih, takut nanti melakukan lagi sesuatu yang nggak bener gitu kan. Tapi dia cuma bilang yakin kamu sudah beberapa hari ikut, sudah mengenal Tuhan tuh seperti apa sama Cindy, harus yakin ada Tuhan selalu menyertai. Jangan bergantung dengan manusia. Kalau manusia nggak bisa bikin kamu tenang, damai sejahtera Tuhan tuh cukup buat kamu. Gitu. Jadi one of your lowest point tuh love life. Iya. Oke. Selain love life ada apa lagi? Titik-titik yang rendah itu tuh. Tapi kalau yang paling besar sih itu sih sebenarnya. Itu ya. Oke. Itu sih sebenarnya yang sampai nggak berani pulang ke Jakarta gitu, nggak berani hadapin hidup sendirian gitu. Cuman kalau yang lain-lainnya ya by proses aja. Kalau lowest banget sih enggak sih gitu. Cuman namanya manusia kan nggak selalu happy terus kan. Ya kan pasti ada momen-momen dimana kita juga lagi sedih, lagi ini gitu kan. Kalau kehilangan orang tua lowest point nggak sih? Iyalah. Iya kan? Iya. Ya salah satunya lagi ya papaku. Gitu. Oke. Papaku terus aku kehilangan peliharaanku, kesayanganku di waktu yang bersamaan. Oke. Gitu. Kan papaku tuh menurut aku ya, aku paling deket tuh sama papaku. Kalau ada nonton pas Diary Afi itu kita ada telepon orang tua, itu teleponan sama papaku tuh. Aku sampai sekarang nggak mau nonton lagi. Takut nangis. Gitu. Takut kangen gitu. Karena itu suara dia gitu kan. Terus dalam perjalanan hidup tuh sebenarnya kalau setiap kali mau ada apa tuh selalu curhatnya sama papaku tuh. Ya kan, cuman kan pada saat aku mau married itu kan momen penting, ya kan, dia nggak ada, gitu, punya anak, dia nggak ada, gitu, sedih aja gitu, maksudnya kalau lihat orang menikah terus didampingin papanya tuh kayak, aduh bersyukur ya kamu masih punya papa untuk nemenin gitu, sedih banget kalau kayak aku tuh udah nggak ada, gitu kan, kalau ada kan kayaknya happy ya gitu, bisa ketemu cucu lagi, bisa dampingin, bisa cerita lagi gitu. Itu memang udah itu salah satunya lah yang lowest point aku. Tapi aku nggak sampai kayak kehilangan arah sih gitu. Karena buat aku gini, papaku tuh dipanggil Tuhan itu dia itu sudah sembuh gitu. Andaikan dia terus bertahan pasti dia menderita sekali di dunia ini. Tapi papa kenal Tuhan. Kenal Tuhan, tapi ketika dia mau meninggal aku tetap
bilang dia harus declare dia menerima Tuhan True. Yesus. Make sure. Iya, Betul. gitu. Betul harus. Aku kumpulin semua kakak abangku semua itu aku kerjain itu di depan mereka. Papa, ayo gitu kan, declare papa terima Tuhan Yesus. Dia nggak ada denial gitu kayak aku kan sudah Kristen gitu kan. Ngapa lagi ngomong enggak? Karena mungkin dia dalam kondisi dia udah tahu ya dia mau pulang gitu, diterima gitu. Iya. Sebut apa aku ngomong gini papa ulang ya gitu. Oke. Lewat semua journey itu saat ini Kak Cindy yang sekarang, how do you picture God? Di bayangan Kak Cindy Tuhan tuh pribadi yang kayak gimana? Pribadi yang kebapaan. Kebapaan. Iyalah gitu. Maksudnya nggak tahu kalau ada orang lain bilang oh dia adalah pribadi yang keras, pribadi yang otoriter. For you dia enggak. Kebapaan. Enggak gitu. Kalaupun ada hal-hal yang dia tegur lewat satu kejadian, artinya Tuhan sayang gitu aja. Gitu. Tapi bukan yang otoriter menurut aku. Maksudnya aku nggak mau menggambarkan Tuhan Yesus itu sesuatu yang atau sosok yang complicated gitu loh. Yang membuat kita jadi kayak ada jarak tembok gitu. Aku membayangkan dia sosok yang lemah lembut hatinya, yang selalu mau terima, sangat mengampuni, walaupun anaknya mungkin nakal banget, nyebelin, ngeselin gitu. Mungkin dia sekali-sekali mau ya udahlah gue cuekin dulu misalnya gitu kan. Tapi kan ya ada lagunya Tuhan tak pernah tertidur. True. Gitu, dan aku percaya gitu. Gambaran aku Tuhan tuh seperti itu. Dia adalah seorang bapak yang punya hati yang sangat luas gitu untuk terima anaknya. Gimana pun aku gitu loh. Iya. Gitu. Makanya aku bilang sampai sekarang bisa bertahan ya karena Tuhan. Iya, dan kayaknya bener ya, pribadi Tuhan itu memang bukan pribadi yang sulit buat ditemuin. Betul. Karena untuk dia bisa jadi manusia, dia speak in our language, itu tuh inisiasinya dia. Jadi nggak masuk akal kalau kita berpikir, aduh Tuhan gimana, susah banget ngomong sama dia. Kayak harus ada protokolernya gitu. Ya harusnya nggak susah, karena dia yang datang ke bumi, dia lewat history ada, di Alkitab semua jelas, dia itu Tuhan yang dekat dan jelas. Jadi kalau ada kisah hidup kita yang lagi down, love life, atau keluarganya nggak proper, broken home and everything, ya Tuhan tuh tetap dekat dan mudah ditemui ya Kak. Iya langsung aja. Kan sebenarnya kan Tuhan tuh pengennya kita begitu, mengandalkan dia kan. Maksudnya yang bikin sulit itu sebenarnya manusianya sendiri. True. Gitu kayak ada dramanya sendiri di pikiran gitu. Gitu. Ada mungkin kadang-kadang ada kita mungkin melakukan sesuatu kesalahan, dosa gitu. Langsung aku nggak layak. Tuhan pasti nggak mau terima aku. Suka inisiatif sendiri ya. Iya gitu kan. Drama sendiri. Tuhan pasti nggak terima aku. Aku mesti begini dulu. Mungkin mandi 7 kembang dulu atau bagaimana. Begitu gitu. Padahal nggak begitu gitu. Iya. Kalau bayangan aku tuh Tuhan tuh kayak, ayo sini gitu. Kayak kita anak kecil, dia seorang bapak lagi nungguin di sana, tapi dia sambil duduk, sambil jongkok gitu. Aku bayanginnya begitu. Selalu begitu, karena buat aku gini, seorang Cindy itu hidup by proses, bukan jadi manusia yang sempurna sampai detik ini, terus diproses. Gitu. Kalau aku sudah benar, sudah sempurna ya dipanggil pulang dong ya kan. Ya kan, nah, Tuhan kasih kesempatan setiap hari buat aku tuh sama Tuhan tuh kayak gini, gila Tuhan. Ini Tuhan punya hati berapa kafling lagi sih tersedia buat itu tuh tak pengampunan sih. Makanya tapi itu bener. Berapa kafling lagi sih tersedia buat pengampunan gitu loh. That's right. Itu yang aku tanya kan gitu kayak. That's right. Kayak gue salah mulu nih sebenarnya gitu, dan nggak pantas seorang Cindy marah sama Tuhan untuk hal-hal yang nggak kesampaian dalam hidup, mungkin yang mengecewakan dalam hidup terus marahin Tuhan gitu. Sementara kesalahan gue banyak banget sama Tuhan gitu. Iya. Itu. Jadi dari cerita Kak Cindy, satu hal yang tinggal tetap lewat berkat, fame, lewat lembah kelam, ya Tuhan yang tinggal tetap, ya dia lah ya. Betul. Yang nggak goyah, yang setia. Iya. Mau happy, mau kehilangan. Iya, itu kan masa-masa sedihnya. Antara hidup dan mati, pas lagi mau melahirkan. Oh iya. Pernah rasain ya, gue baru pertama kali. Cuman kan orang mikirnya kan, melahirkan itu kan antara hidup dan mati loh, gitu. Seorang ibu ya, gitu. Itu kayak, gue bilang, aduh
Tuhan gitu kan. Dan aku memang maunya lahir normal. Oke. Gitu. Nggak mau sesar karena memang dimampukan normal gitu pada saat itu. Hebat ya. Iya, jadi pengen gini, Tuhan aku tuh pengen coba dong. Mau gitu. Karena memang itu kan path yang Tuhan sediakan buat wanita melahirkan dengan lahir normal, bukan berarti sesar tuh nggak oke ya, bukan gitu. Tapi itu kalau memang secara medis nggak bisa dilakukan normal ya sesar tuh harus gitu kan, biar semuanya selamat gitu. Itu yang aku cuman kayak Tuhan mampukan ya. Gitu. Sampai anakku lahir tuh aku cuma bisa nyanyi karya terbesar, aku nyanyi gitu. Wah, aku bilang gila bisa ya Tuhan ya. Bisa ternyata ya. Aku mikirnya tuh waktu pas sebelum nikah tuh ya dulu masih muda, aduh tuh melahirkan gimana, udah mikirnya udah serem. Aduh, itu gimana ya? Ada yang lewat hidupnya, ada yang selamat. Itu rasanya gimana ya gitu kan. Pas tahu rasanya, wah gila. Kok bilang gila Tuhan keren sih gitu. Bikin proses persalinan seperti ini ketika anaknya keluar itu rasa sakitnya hilang. Bisa ya gitu. Aku sampai emes, kok bisa ya gitu. Memang pengen, makanya kenapa pengen lahiran normal tuh pengen tahu itu. Iya. Oh ternyata begitu gitu. Ternyata inilah perjuangan seorang ibu ya. Kalau generasi milenial sekarang, generasiku dan Gen Z, lahirannya punya Erax. Mahal kagak sakit. Mahal ya, Wak. Ya. Bangun-bangun 3 jam jalan langsung. Iya. Lahiran normal juga udah bisa langsung angkat-angkat koper. Iya, tapi kan ngeden. Kalau ini mah tidur, bangun 3 jam jalan dong. Erax tuh canggih banget. Itu mesti dirasakan rasanya lahiran normal itu. Nikmatnya luar biasa. Waduh. Kayak iklan. Tuh Gen Z milenial sekarang udah banyak yang nggak mau normal. Kalau bisa merasakan itu, kamu akan lihat bagaimana kuasa Tuhan itu sungguh besar. Baru bisa nyanyi. Ajaib Tuhan, biar bisa nyanyi. Kami memuji. Anyway, buat teman-teman yang nggak tahu, jadi Kak Cindy ini adalah istri dari Bung Niki Manuputi, saksofonisnya Baku Cakar Glenn Fredly. Gitu. Saya tuh ngefans banget sama Niki Manuputi. Tegur dong kalau ketemu di jalan. Kemarin ketemunya di jalan. Anyway, saya sama Kak Cindy sama Bung Niki tuh satu wilayah. Satu komplek, tinggal satu wilayah. wilayah. Kalau jogging-jogging ketemu biar harusnya ya. Nah, di pasar City itu Walk ketemu. itu, saya 3 kali lihat Bung Niki. Happy Walk itu. Happy Walk. Oh. Dia lihat Bung Niki. Cuman saya tuh starstruck kayak, aduh mau panggil kayak, nanti lu belum siap. Iya ada juga kayak gitu juga kalau ada yang ketemu aku tuh misalkan pas lagi live gitu ya. Kak waktu itu aku ketemu Kak Cindy cuman aku nggak tegur, takut. Ya tegur lah. Jangan nggak tegur. Kapan lagi ketemu kan begitu. Titip salam ya Kak buat Bung Niki. Kan kalau di Sevarna lewat, aku udah bisa. Iya tegur aja. Aku bisa interview istri Kak Niki. Iya. Tegur aja. Siap. Tegur. Dia nggak gigit kok, nggak gonggong. Orang ngefans ya, gimana ya? Biasa. Aku juga ada pernah ketemu Pak Ahok juga begitu. Oh iya. Ketemu di salah satu rumah sakit gitu kan, istrinya baru lahiran kan, terus pas gini, ngebeku langsung. Dalam hati gini, foto enggak, terus masuk lift bareng-bareng, dia di belakang gue, foto enggak ya, terus ya pulang deh. Iya, kayak gitu, ngerti kan Kak rasanya? Ngerti. Gitu Kak rasanya. Kayak mau minta juga kayak takutnya nggak enak gitu kan, ya ganggu gitu. Iya takut ganggu kan lagi sama anaknya juga gitu kan. Iya, takut ganggu gitu. Udahlah yang penting udah pernah ketemu. Oke, next time aku tegur. Biar kesampean mumpung tinggalnya deket. Iya dong. Iya. Kak, tell me about your marriage life dong sama Bung Niki gimana? Nikahnya kapan? How's your marriage life? Apakah beliau orang yang sangat romantis? Kakak, gimana pernikahannya? Nikahnya tahun 2017. Kalau dibilang romantis enggak juga lah. Oh ya? Gitu. Kan romantisnya di awal-awal biasa. Kalau awal promosi ya gitu ya. Ditiup-tiupin saksofon kan. Iya. Meleleh langsung kalau perempuan ya kan gitu. Iya kalau dibilang romantis enggak juga ya ternyata dia orangnya. Gitu. Tapi bertanggung jawab. Oke. Dia sebagai suami, sebagai papa tuh sangat bertanggung jawab sama keluarga. Gitu. Yang enggak disangka-sangka lah. Karena kan dia kan musisi banget. Seniman kan. Ya. Aku pikir musik aja. Yeah. Tapi mungkin karena perjalanan hidup membukakan pikiran dia, Tuhan bukakan pikiran dia yang dulunya pengen musik gitu kan.
akhirnya dia berpikir untuk coba yang lain gitu karena ada keluarga. Aku pengen punya ini biar keluarga bisa begini. Itu gitu. Nah, kalau pernikahan ya kita pernikahan tuh coba jalanin yang pasti apa adanya. Menjadi diri sendiri. Sebagai Niki, sebagai Cindy, jadi diri sendiri. Memang harus ada yang ditahan tapi bukan untuk dipendam terus meledak gitu. Tapi untuk nanti ada momennya untuk kita bisa bicarakan gitu. Tapi harus dengan kepala dingin. Nggak meledak-meledak. Kalau nggak nanti nggak ketemu. Gitu. Mesti dengan kepala dingin, dengan bahasa yang benar gitu. Duduk sama-sama atau pillow talk. Kalau suami saya itu ada pillow talk. Gitu ya, gitu. Terus percaya. Maksudnya kita tuh menanamkan rasa percaya. Ada tuh ya suami istri yang misalnya istri lah gitu ya. Istri kan lebih bawel ya. Di mana? Sama siapa? Gitu kan, ngapain gitu ya. Apalagi nih personilnya baku cakar. Iya, apalagi musisi kan. Biasanya musisi rock and roll gitu kan. Kalau aku mungkin karena aku juga bergerak di area entertainment gitu. Udah tahu areanya gitu kan. Buat aku tuh ya memang harus ada trust. Kalau enggak, kalau ada fans nggak apa-apa. Kalau aku gini, bagus lah ada fans gitu. Wah, cewek-cewek fans, nggak apa-apa. Karena memang di area entertainment harus ada fans. Masa cowok semua fansnya nggak mungkin, ya kan? Masa cewek semua? Aku maklumin. Kalau mungkin yang nggak bergerak di area situ mungkin akan kepanasan mulu mungkin gitu. Nah, aku lebih naruh kepercayaan. Karena kenapa aku bilang begitu? Karena bilang kalau aku menginvestigasi terus ngikutin terus atau gimana gitu, aku terbatas. Aku manusia biasa. Tapi aku selalu bilang selalu ada Tuhan. Matanya di mana-mana. Tidak ada yang tersembunyi dari Tuhan. Gitu. Aku selalu bilang aku ini anak Tuhan. Tuhan pasti bela, kalau ada apa Tuhan bela. Gitu. Jadi aku trust aja sama dia. Gitu. Itu sih. Dia apalagi trust sama aku. Dia tahu kalau aku orangnya nggak macem-macem soalnya. Jadi dia trust. Iya. Gitu. Kayaknya juga pelajaran penting buat perempuan-perempuan di luar sana gitu ya. Tentang harus ada trust. Kalau Cindy aja, istrinya Niki Manuputi, baku cakar, saya tuh sangat yakin. Kalau baku cakar tampil di klub dari zaman dulu ya di mana. Godaannya banyak tuh. Bukan cuma godaan. Saya yakin ini personil tinggal tunjuk. Cewek mau yang mana pasti bisa. Iya kan? Iya. Tapi tetap harus ada trust. Iya, harus ada trust. Karena kita sebagai manusia terbatas. Kita nggak bisa handle itu selalu setiap waktu. Iya. Kayak begitu. Karena sudah berbeda dengan keluarga kan. Betul. Sudah punya keluarga, kalau sendiri ya go aja. Tapi kalau sudah punya keluarga kan beda. Mau kontrolin juga sejauh mana bisa kontrol ya? Iya, gitu. Ya intinya kalau merusak kepercayaan ya harus bisa bertanggung jawab gitu. Di marriage life bangun trust tuh gimana caranya? Ya gini ya, kalau aku terlalu percaya bahwa kita kalau membuat trust itu kan, membangun itu kan gak gampang. Dasarnya lagi semua tuh kembali ke Tuhan sih. Kamu mau trust atas dasar apa nih? Gitu. Kalau aku, trustnya karena aku percaya Tuhan tuh bisa melihat. Gak mau pusing gitu loh. Gitu. Karena kalau enggak nanti pernikahan ini akan menjadi penyakit. Toksik. Kitanya jadi toksik buat pasangan. Pasangannya toksik buat kita. Pernikahannya jadi toksik buat kita. Kasihan sama anak. Gitu. Jadi kalau aku, dasar kepercayaan aku adalah karena aku percaya ada Tuhan yang jaga suamiku. Yang jaga pernikahan ini. Kan pernikahan ini nakodanya Tuhan. Gitu. Kalau kita nggak balik ke situ, ya kan, ke sumbernya, ya udah, kecemburuan tuh pasti ada, curiga tuh pasti ada. Karena nggak percaya Tuhan jaga. Kalau aku cuman udah percaya aja. Kalau tiba-tiba ada nih alarm kayak, aduh kayaknya udah mulai gini, udah, aku langsung gitu, langsung kayak stop. Pikiran tuh bahaya ya. Iya betul. Pikiran tuh bahaya. Kalau once udah mulai kayak dikorek nih gitu kan ya, ntar jangan-jangan deh. Terus kita ikutin terus pikirannya. Iya gitu. Gak ada ujungnya ya. Tuh, ya kan? Harus di stop. Ya, doa aja gitu, berdoa, Tuhan tolong jaga. Ya, apa yang tadi pikiran aku nggak mau tumbuhin. Kalau memang suamiku ada apa, Tuhan jaga. Bilang gitu.
Makanya Bible bilang suruh pikirin apa yang mulia, Iya benar, apa yang sedap didengar, apa benar, yang manis, benar. Iya dijaga kan? ya Iya pikiran. dong. Pikiran tuh bahaya sih. Jadi Oke. apa yang kita pikirin, kita yakinin terjadi. Ini menarik. Jadi build trust di marriage itu bukan trust your spouse, Iya, trust Tuhan jaga. ada Tuhan di Iya, pernikahannya, Tuhan iya. jaga. Karena sulit kita mau percaya secara manusia kepada manusia. Ya manusia emang pasti ada flaw-nya ya. Iya, karena kan nggak ada yang sempurna. Betul. Ya kan? Pasti bisa melakukan kesalahan. Ya. Ya kan? Tapi kalau kita percaya sama Tuhan, sebenarnya Tuhan nggak pernah melakukan kesalahan, kita yang selalu melakukan kesalahan. Lah Ya terus juga ya. mau percaya sama siapa lagi? Ya, ya. Kalau percaya Tuhan in control, sekalipun pasangan kita melakukan kesalahan, Ya. kita tahu Tuhan in control tuh. Iya, jadi ada secure jalannya. ya. Ada jalannya untuk, ada formulanya untuk memperbaiki itu gitu. Gitu. Cuman kita harus mau merespon arahannya Tuhan gitu. Ya. Ada manusia kan pikirnya, udah pisah gitu True. kan. Ya udah gitu, pukul gitu. Iya, sekarang tuh gampang banget ya orang bercerai. Nah itu, padahal nikah tuh gak gampang loh. Terus saya tuh sebel tau gak Kak? Zaman sekarang tuh banyak banget selebriti yang mengkampanyekan bercerai asal dilakukan dengan baik-baik. Gak ada. Mana ada cerai Nggak ada. baik-baik? Terus Oh, maksudnya co-parentingnya tetap jalan kali gitu maksudnya. iya, jadi sekarang tuh di media kan itu kan. Mana ada perceraian baik-baik nangis dua-duanya kok. Kasih tahu tuh, Kak. Tapi itu guys, yang lagi di media ditampilin sama semua selebriti, banyak banget selebriti top tier Indonesia ya, bercerai dan self justification gitu. I mean, kalau memang lu harus bercerai, ya nggak apa-apa, kita nggak ada di sepatu mereka ya. Maksudnya Iya, itu betul. pilihan mereka, masa hidup mereka. Cuman menurut saya jangan kampanyekan Udah buat pribadi aja sendiri. buat lu pribadi aja, jangan bilang Jangan dinormalisasi. normalisasi. As long as kita tetap bertanggung jawab ngurus anak. Iya, iya. It's not fine, something is Iya. wrong. kalau Sebenarnya menurut nggak saya. as long as memang itu udah tanggung jawab lo Betul. untuk bertanggung jawab dua-duanya, nggak salah satu. Ya, Co-parenting itu memang udah tanggung jawab lo lah, gitu aja. betul. Nah, dari Kak Cindy sama Bung Niki, apa yang membuat marriage kalian special? Karena kami adalah pasangan musisi. Tapi itu bener sih. Tapi itu bener, Kak. Jadi pernikahan kami waktu itu konser, Bener. wedding konser jadinya. Iya, Karena Kak Glenn iya. kan main gitu. Siapa? Kak Glenn main juga di situ. Oh, di nikahan. Iya, Sandi Wah. Sandoro, terus Om Yopilatul almarhum juga. Gitu. Eh, Konser. aduh, Bako Cakar tuh semuanya aku ngefans sih. Iya. Om Manggoman, terus Spesial lagi Rayendra. dia Ambon, saya Batak. Jadi anak kita penyanyi. Babon. Anak udah Peranakan Batak Ambon. bisa nyanyi nggak dia? Enggak, dia lebih suka dancing malah. Belum kali ya. Sama olahraga tuh, berenang, taekwondo. Belum nyanyi belum. Belum ya. Tapi mau diajarin saksofon. Papanya udah siapin baby sax. Oke. Gitu. Mamanya penyanyi, papanya Iya. saksofonis, buset. Ya kalau di spesial gitu, kita sama-sama musisi. Bener sih. Aku mau tanya, keluarga musisi, cara mengatur finance tuh gimana, boleh tahu gak? How do you plan your financial? Iya, kalau Diki kan tadinya kan dia tuh kan lumayan Santa Claus dia. Maksudnya? Hah? Maksudnya Dia gimana? tuh ya orangnya tuh giver sebenarnya. Oh. Ditraktir apa gitu-gitu gitu. Apalagi kalau dia udah seneng sama orang gitu, dia giver banget gitu. Cuman ya karena sekarang sudah punya keluarga, anak juga udah mau sekolah ini segala macam gitu ya, kita dia percaya banget sama aku gitu. Dia punya income gitu, terutama di income musik segala macam dia kasih semua ke aku. Gitu, nggak yang kayak ya udah lahir gue jatah ya, nggak gitu. Oke. Karena dia tahu, dia percaya aku bisa atur keuangan. Gitu. Tapi dia juga ada ide, kita bikin ini yuk, kita bikin tabungan sendiri, pokoknya ambil berapa persen dari ini, jangan dipegang sama sekali, nanti akhir tahun kita buka, sudah dapat berapa, begitu modelannya. Gitu. Jadi kita, boleh juga ya gitu. Kita tuh sebenarnya kalau sepakat sih aman kita. Berdua ini gitu. Oke. Tapi kalau nggak sepakat ya pasti ada perdebatannya. Cuman nggak sampai tetangga denger sih. Iya, gitu. iya. Ya buat aku ya pernikahan itu harus ada perdebatan. Iyalah. Kalau lurus-lurus aja tuh agak aneh sih menurut gue. Gitu. Karena pernikahan tuh harus ada bumbu-bumbu pedesnya dikit gitu. Supaya makin tajam gitu. Nanti kalau mungkin ada ributnya tapi bukan yang sampai memutuskan hubungan, tapi ribut
ya udah abis itu saya sorry ya, Oke. gitu. Mungkin aku nangis tapi saya sorry ya. Oke. Karena dia orangnya bukan orang yang pelit untuk kayak gengsi untuk minta maaf, Oke. gitu. Dia orangnya sangat open untuk aku salah, aku minta maaf. Oh, gentleman. Iya, cuman biasanya kalau cewek-cewek agak susah ya. Kalau para wanita-wanita biasanya pada umumnya agak gengsi-gengsi minta Iya, maaf. butuh dirayu. Naturnya butuh dirayu. Itu bukan aku pribadi, tapi umumnya begitu ya ibu-ibu. Tapi laki-laki juga nggak suka jadi pemenang Kak biasanya. Suka jadi pengemis. Ah, masa sih? Ih, laki-laki nih ya kalau ada cewek naksir sama dia, nggak maunya cari yang Kamu pengemis ya? mesti ditaklukkan. Kamu pengemis Ih, cinta. kebanyakan pengemis Kak. Maunya tuh naturnya tuh mau menaklukkan. Oh iya. Kalau dikasih for free tuh, natur juga kayak gengsi. Ada gitunya juga Kak. Maunya tuh berjuang gitu ya. Iya. Biar kayak hero gitu ya. Bener. Kayak 300 lah gitu kalian ya. Buset, jiwanya. gladiator. Gitu. Laki gitu. Iya. Iyalah, memang kalau perempuan itu harus diperjuangkan loh. Iya. Iya dong. Perempuan itu harus diratukan, diperjuangkan. Betul. Itu yang mereka yang akan setia mendampingi loh. Iya. Baik susah maupun senang. Katanya kalau mau di-treat jadi raja, ya harus meratukan. treat istri jadi ratu. Betul. Gitu. Iyalah, itu benar. Itu benar. Karena kalau istri bahagia, keluarga bahagia. Betul. Itu prinsip quote. Istri bahagia, keluarga bahagia. Mantap. Rajin bersih-bersih jadinya istri. Soalnya perkara finansial ya Kak ya. Kalau musisi kan seniman ya. Kakak tuh seniman, Bung Diki seniman. Itu menarik juga tuh. Kalau digali lebih dalam cara planning. Main saham juga? Enggak. Karena kita nggak ngerti. Kalau ngerti mungkin main. Oh. Gitu. Dan nggak mau coba untuk ngerti juga sih. Agak takut ya. Oh iya. Takut emang nggak ke situ jalurnya terus jadi salah gitu. Nabung-nabung di emas, perak gitu nggak? Iya ada kayak gitu-gitu Nabung-nabung gitu juga. Iya, kepikir juga untuk kayak begitu, invest, tunggu nanti kalau ada uangnya baru invest yang lain lah gitu. Soalnya kebanyakan musisi seniman tuh ngeflow guys. Iya. Beda sama doktrin. Esok kan masih ada. Bener. Soalnya kalau generasi sekarang Kak, Gen Z gitu-gitu. Iya. Tontonannya tuh Timothy Ronald, Theo Derrick, itu tuh financial influencer yang 100 juta pertama di sekian. Iya. Bahkan kayak waktu itu kita podcast juga sama Ryu Kintaro, Kakak tahu nggak? Enggak. Ada satu influencer lah, anak kecil terkenal, baru umur 10 tahun. Brandingannya dia 1 miliar pertama di usia 9 tahun. Wow. Jadi sekarang di media tuh gembar-gembornya tuh itu. Jadi generasi sekarang yang masih kuliah segala macam, orang tuh side hustling, nyari duit, invest gitu-gitu tuh. Tapi yang nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Tapi kalau aku pribadi sangat tidak percaya segala sesuatu yang cepat itu Instan, akan menghasilkan yang besar gitu. Semua harus diusahakan. Betul. Jadi kalau sampai Sepakat. dalam waktu cepat menghasilkan besar tuh kayak tipu-tipu deh menurut gue. Paling awal-awalnya aja dikipas-kipas, ntar belakangnya nggak tahu kan gitu kan. Sepakat. Jadi berjuang, jangan berusaha. Orang-orang yang kaya-kaya itu semua pada berusaha sih menurut aku. Beneran gak ada yang instan. Berjuang gitu. Kak mau tanya pertanyaan terakhir. Kita udah selesai nih jam. Udah 1 jam, gak berasa ya. 2 jam dong. Ini kayak ini yang minta 2 jam tuh siapa Fit? Yang minta 2 jam di kita. Siapa? Dharma Pongrekun. Bapak Dharma Pongrekun. Oh, tukang ngobrol bapaknya pasti ya. Ibu tahu Dharma Pongrekun ya? Oh, Dharma yang Pak Dharma. Yang calon gubernur Jakarta kemarin. Iya, tahu. Iya. Yang meramalkan bahwa kata akan gelap ya. Betul. Nah, dia waktu itu juga 1 jam kayak kurang. Itu kenal sama Niki tuh dia. Oh iya, kenal. Iya, kenal tuh. Pak Dharma. Iya. Kak, pertanyaan terakhir. Di generasi ini banyak banget propaganda value yang ditanamkan kalau lu sukses you will be happy. Kalau lu kaya hidup lu bakal beres. Kalau lu terkenal masalah lu bakal beres. From your perspective yang udah ngalamin fame, ngalamin lowest point dan sekarang melayani Tuhan, berkeluarga dan lain-lain. What's your message buat orang-orang yang berpikir kalau gua ini my life is good? Any message buat kalau kamu punya Tuhan, hidup kamu baik. Fame itu tidak menjamin kebahagiaan. Banyak artis-artis yang sudah terkenal tapi juga hidupnya berduka. Kita nggak pernah tahu. Iya, begitu bunuh diri. Ada juga yang kaya
tapi dia juga nggak bisa tenang hidupnya karena terlalu kaya, mungkin jaga-jaga terus semua gitu kan, semua hartanya gitu. Apalagi tadi selain fame, kekayaan, Kekayaan, terus posisi, jabatan, gitu kan? status. Iya gitu. Kita bisa punya semua itu, tapi kalau kita nggak punya Tuhan, apa artinya? Iya kan? Ya. Kan dibilang bahwa damai sejahtera Tuhan itu cukup buat kita. Kalau memang Tuhan sediakan kekayaan, ketenaran, ya pakai buat memberkati orang lah. Dan itu akan memberikan kamu kebahagiaan. Bukan buat diri sendiri. Buat aku gitu. Memberkati bukan cuma sekedar masalah uang, tapi dari perkataan kita, dari hidup kita. Ya kan, kita juga blessing, God bless you ya, atau kita cuma sekedar tanya, lu di mana, kita punya perhatian, itu juga memberkati orang. Gitu, misalnya sebagai public figure, lu perhatian sama orang lain bukan cuma untuk buat konten ya, bukan. Tapi lu sincere, kasih hati buat orang lain gitu. Orang yang seperti itu percaya bahwa hidupnya dia tuh ada Tuhan dalam hidupnya dia. Gitu. Selama ada Tuhan, kita akan baik-baik aja. Kalau nggak ada Tuhan, udah kelar. Sisanya tuh tipuan ya? Iya. Karena kekayaan, uang, apa semuanya tuh kan dari sana, dari Tuhan, kecuali lu ngambilnya dari perdukunan, gue nggak ngerti ya. Cuman berkat dalam hidup ini mau kaya banget, mau sederhana, semua percaya kalau itu baik dari Tuhan, itu akan memberkati kita dan kita juga bisa memberkati orang lain. Iya, betul. Jadi lu bisa kaya and depressed, lu bisa terkenal dan depressed. Iya. But if you have God ya. Iya, tapi kalau punya Tuhan lu mau depressed apa sih sebenarnya? Kalau lu masih punya Tuhan, punya Raja Damai ya Kak? Iya, kalau lu tahu lu punya Tuhan tapi lu masih stres, berarti lu belum menerima dia dalam hidup lu. Lu belum menempatkan dia sepenuhnya dalam aspek kehidupanmu gitu loh. Stres mah nggak apa-apa, Tuhan ngerti kok. Tapi lari Tuhan, gue stres loh Tuhan. Ya udah sini bentar ya, gue kasih nggak stres. Caranya begini apa? Nih lu makan makanan enak misalnya gitu. Right. Tuhan kasih caranya dia untuk bisa bikin lo lepas dari stres gitu. Oke. Itu aja sih dari aku, kesimpulan. Luar biasa. Thank you so much Kak Cindy. Senang banget disamperin, semoga memberikan ini ya, jawaban-jawaban ya. Story ya. Luar biasa. Pertanyaannya semoga dijawab dengan baik dan benar. Terus. Salam buat Bung Niki. Pasti. Dan anaknya. Ya, nanti kita makan bakmi bareng-bareng. Ih, mau banget. Di pasar itu bakmi stick enak tahu di. Kok bakmi stick sih? Obrolan dalam. Well, bakmi SMS dong, enak tuh. Iya, itu saya juga suka. Oke, teman-teman, always remember, Yesus tuh pernah bilang juga, apa gunanya lu dapat seluruh dunia, betul, tapi lu kehilangan hidup lu. Jadi, yang penting punya Tuhan. Oke? Thank you udah nonton sampai ending episode ini. I'll see you guys di next episode. Bye guys. Bye-bye. See ya.